disuruhlah kita untuk berpuasa. Cuma masalah puasa ini kan ladang amal. Kalau boleh dikatakan lautan namanya itu rahmat, lautan maghfirah ampunan, lautan daripada namanya itu rezeki. Itulah Ramadan. Tapi yang jadi masalah, Ramadan bulan suci, kita mau masuk ke dalamnya. Bagaimana biar masuk ke Ramadan dalam kondisi tenang, dalam kondisi dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum masuk Ramadan ya. Nah, sebelum masuk Ramadan kalau begitu, sebelum kita masuk ke Ramadan, bersihkan dulu diri kita. Caranya tiga. Satu, bersihkan hubungan kita dengan orang tua. Kenapa? Di Ramadan ini Allah tak akan ridho sama anak durhaka sama orang tua. Berarti durhaka itu bukan hanya membunuh orang tua, menyakiti hati orang tua, termasuk durhaka dengan orang tua. Orang tua ini kan kalau saya gambar-gambarkan, dia kebahagiaan orang tua. Maaf ya kalau salah. Kebahagiaan orang tua adalah bisa melihat anaknya. Orang tua kalau bisa lihat anaknya senang kali. Makanya orang tua senang kali kalau anaknya datang. Betul atau salah? Itu dia. Bahkan orang tua kalau melihat anak, gak pernah anak itu di mana dia dewasa, tetap dalam mata dia anak itu yang anak. Ya kan? Makanya jangan heran kalau ada kita pulang kampung masih ada mamakinya, masih ada ayah kita, dicubit-cubitnya pipi kita kan, dipeluknya kita, diciumnya kita. Karena dalam mata mereka gak pernah dewasa, ini tetap anak-anak. Itulah dalam pandangan orang tua. Maka gembira kali orang tua kalau anaknya datang. Maka mohon maaf, yang orang tuanya masih ada, yang dekat-dekat sih, kalau bisa, sesibuk apapun kita, hampirilah rumah orang tua kita. Kalau bisa tiap hari datang ke rumah orang tua. Kalau orang tua kita dekat di sini, sesibuk apapun, senang dia. Kata Rasul, ridho fi ridho walidain, wa sukhullah fi sukhil walidain. Ridhonya Allah ada pada orang tua, murkanya Allah pun ada pada orang tua. Apalagi tinggal emak sendiri, bapak udah gak ada, anak udah pergi semua, menanti-nanti kapan anakku datang, apalagi yang di kampung sana, mohon maaf, kadang-kadang dia duduk di tangga, bukan di kapsel, duduk dia di tangga itu kan, di tangganya jalanan, kok gak ada lampunya berhenti di depan rumah, rindu kali bersama anak. Dia mau bilang malu, dia mau bilang nggak ingin anaknya susah, tapi anaklah yang tahu diri. Maka anak kalau begitu cari ridho orang tua, salah sebab sedikit-sedikitlah jumpa dengan orang tua. Nggak apa-apa habis uang banyak, kalau kita pakai untuk orang tua, Allah pasti ridho. Nah ini dia, ada yang masih orang tua, datangi orang tua itu, mintalah namanya, maaf, salam tangannya, sajalah menyalami orang tua. Maaf ya, kalau itu sunnah Nabi, nyalami orang tua, nyalami suami awak, maaf cakap ya. Ini bukan kaji Arab, cuma kaji akhlak saja. Ini cium punggung tangannya, lalu cium telapak tangannya. Itu sunnah gini ya. Cium. Kadang banyak nih, maaf ya, kita akan genit betul kan? Kayak orang pening ya, pening. Ada yang letakkan ke pipi, mentel tadi. Nggak salah, tapi sunnah gitu kan. Kenapa dicium itu? Mencium punggung tangan itu namanya ta'adduban, beradab. Mencium telapak tangan namanya tabarrukan, mengharap berkah Allah di tangan suami kita, di tangan orang tua kita. Mak hitam tangannya, asal orang tua kita yakinlah ada barokah. Walaupun bau belajar tangan mama awak, cium aja itu lebih utama daripada mencium tangan orang. Betul kan? Tangan orang cium-cium tangan mama dan cium-cium ini bahaya.
batasan, cinta batasan ya Allah. Jumpa suami, salam tidak. Tapi tergantung Ustaz, kalau cair salam. Kalau enggak cair salam Ustaz. Ya Allah, itulah banyak istilah. Ada uang abang sayang, enggak ada uang abang udah. Makanya Pak, kalau begitu prinsip perempuan, ada uang abang sayang, enggak ada uang abang melayang, maka kasihan kali para suami kalau sudah pensiun. Cuek kali bininya ya Allah. Kenapa? Kadang-kadang aja kadang lagi. Mama, tapi kalau mama udah ngaji kayak gini, saya yakin Pak, aku nggak masalah. Kau pensiun atau nggak pensiun, nggak ada masalah. Bersamamu lah Pak, kebahagiaan dirimu. Oh, itulah emak-emak Arido. Nggak ada uang pun nggak masalah Pak, asal kau tetap bersama. Itu aku sudah cukup bahagia. Cocok Bu? Kayak terpaksa. Cocok. Ibu nggak percaya, ibu tanya sama para jantan, rindu dia sama suaminya, iya kan? Karena belum janda kan? Ada kan? Rindu dia, kapan aku bisa jumpa suamiku ya? Dulu waktu sering berjumpa, nggak open ya. Tapi habis ngaji nih, yakin tahu kebahagiaan ibu bersama bapak di rumah, ya kan? Mau gimana pun gantengnya artis itu cuma di hayalan saja, tapi kenyataan bersama bapak di rumah saja. Makanya kalau ingin bahagia, mohon maaf ya, simpel saja, senangi apa yang ada di bahagia. Maaf, saya lihat orang ada main-main ke simbahi, udah makan-makan ya kan, foto-foto boleh kan? Boleh. Diletakkannya lah fotonya disimbahi di Facebook, boleh? Boleh. Dibuatnya kalimat bahagia tidak perlu mahal, karena mahal kali tiket luar negeri. Kita tidak apa-apa, ya kan? Yang penting kan bahagia. Nah, dari Simbahi mau pulang ke Jerman 7, ada kan? Pinggir-pinggir jalan Jerman itu ada orang jual bakso, berhenti lo rame-rame kan? Makan bakso. Foto letakkan di Facebook, ditulisnya bahagia nggak perlu mewah, kena restoran mahal ada. Nggak masalah. Saya cuma nanya saja. Kalimatnya itu betul atau salah? Bahagia nggak perlu mahal, bahagia nggak perlu mewah, betul? Nah kalau begini prinsipnya udah bahagia semua ini. Saya tes kalau gitu. Maaf ya. Kita yang duduk nih mohon maaf. Saya bagilah masing-masing 5.000 dah. Oh, saya tanya, Bapak Ibu dapat uang 5.000 itu senang kali, senang aja atau biasa? Enggak, kenapa tanya? Dapat 5.000 senang kali, senang aja atau biasa? Yang bilang senang, bohong. Yang bilang biasanya, patutlah nggak bahagia. Iya, tapi dibilangnya bahagia nggak perlu mahal. Kalau dapat 5.000 nggak bahagia, berarti dalam hatinya, dalam pikirannya bahagia tergantung minat. Disitulah tersiksanya kita. Kalau sudah bahagia tergantung minat, disitulah penderitaan hidup kita. Maka banyak orang menderita karena dibuatnya bahagia tergantung minat. Kan cuma 5.000 Pak Ustaz, gak mungkin bahagia. Oke, anak kecil awak kasih 5.000, gembira yang luar biasa, merasa banyak uang, ingin dia gede. Kenapa? Hatinya senang dengan yang ada, itulah bahagia. Makanya kalau udah senang dengan yang ada, itulah bahagia. Gak percaya ada orang makan pakai terong, senang gak dia? Gembira dia, karena hatinya senang dengan itu. Berapa banyak orang makan banyak hidangan mahal, biasa-biasa saja, gak ada bahagia. Ada orang pulang ke rumah bawa uang 20 juta, biasa aja. Tapi tukang becak mohon maaf dapat 100.000, gembira dia pulang ke rumah sekeluarga.
simple bahagia, nggak perlu mewah betul, nggak perlu mahal betul, yang penting hati senang dengan apa yang ada. Mohon maaf, manusia semuanya itu memang punya keinginan, masih kan? Tapi harus sadar dalam hidup ada kenyataan. Jelas? Semua boleh punya keinginan, tapi harus sadar dalam hidup ada kenyataan. Ambil contoh ini, ambil contoh. Kalau saya punya keinginan, boleh atau tidak? Boleh. Nggak cuma nanya, cuma nanya ya. Boleh. Nah, ini misalkan. Ya. Oh tadi mau ngaji, ini contoh. Ya kan? Oh, terpikirlah pula. Oh ini kan pengajian subuh terakhir sebelum Ramadan ini. Wah, mungkin nanti subuh nanti ini ngaji pakai susu lah.